Cek mic 1, 1, 2, 3. Cek mic 1, 1, 2, 3. Bicara. Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'bad. Pemirsa Rusyad TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah seperti biasa kita kembali lagi di salah satu program Rusyad TV, saluran dakwah keluarga Islami, yaitu Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan pemirsa Rusyad TV, seperti biasa Bicara akan membahas topik-topik atau permasalahan yang mungkin saat ini sedang terjadi di diri kita ataupun di lingkungan kita. Dan nanti insya Allah akan ditinjau secara syariat oleh para asatidzah atau guru-guru kita yang hadir di studio Rusyad TV. Dan Alhamdulillah saat ini sudah hadir guru kita Ustadz Wahyudi Hafizullah Ta'ala. Ahlan wa sahlan Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Dan karena Ustadz sudah hadir, langsung saja Ustadz. Ini Ana mau bertanya nih Ustadz. Biasanya kan kalau yang baru hijrah ini kemudian dia nongkrong nih di satu tongkrongan atau teman-temannya. Kan kelihatan yang sebelumnya nggak sholat, kemudian sholat. Sampai kadang biasanya ada celutukan. Alah ngapain sih capek-capek kali ibadah, toh nanti masuk surga juga nya walaupun lewat neraka gitu kan Ustadz. Dan bahkan saat ini ada sebuah fenomena Ustadz. Kemarin sempat terdengar bahwasanya ya udah nanti aku masuk neraka, enak masuk neraka, di sana banyak artis, bisa ngadain ini itu gitu loh Ustadz. Nah ini Ustadz, ini kan fenomena yang berbahaya nih Ustadz kalau menurut Anda Ustadz. Nah mungkin Ustadz bisa menjelaskan sedikit Ustadz seberapa pedih dan beratnya sebetulnya di neraka itu, sehingga kok ada sih orang yang ngerasa sanggup atau gimana Ustadz menghadapi siksa neraka. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, seperti yang ditanyakan tadi adalah tentu ini fenomena yang menyedihkan dari umat ini ya. Di mana kaum muslimin tidak memahami sepenuhnya terkait keimanannya kepada hari kiamat. Karena beriman kepada hari kiamat ini cakupannya adalah beriman adanya surga dan neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum ke arah situ kita perlu tahu juga, dalam beramal di dunia ini tidak bisa dipungkiri manusia butuh motivasi. Manusia ini butuh alasan kuat kenapa dia harus beramal, kenapa dia harus beribadah. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan antara perintah ataupun larangan dari Allah Ta'ala disertai di sana dengan apa yang akan mereka dapatkan. Bagi orang-orang yang berharap kebaikan, berharap kenikmatan, maka Allah Ta'ala berikan motivasi bagi orang-orang seperti ini tentang surga yang begitu besar kenikmatannya yang tidak dia dapati di dunia ini. Namun ada juga orang-orang yang tidak terlalu termotivasi dengan janji-janji kenikmatan. Maka lihatlah kepada ancaman-ancaman Allah Ta'ala bagi hamba-hamba yang tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nerakanya yang sangat pedih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan berakhirnya dunia ini, terjadinya hari kiamat, tempat kita nanti hanya akan ada dua. Apakah akan masuk surga ataupun masuk neraka. Ini yang perlu kita khawatirkan. Orang-orang yang tidak taat kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang celaka, tempatnya adalah neraka. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Hud, ya, Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempat kembali mereka adalah neraka. Yang mereka di sana bernafas terengah-engah, ya, merintih ketakutan terhadap azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka.
Makanya orang-orang yang terselamatkan dari neraka ini sungguh sangat beruntung. Sungguh sangat beruntung sekali. Dan orang-orang yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka adalah orang-orang yang sangat celaka. Dalam surat Ali Imran ayat 192 Allah Ta'ala berfirman, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lidzalimina min ansar. Wahai Rabb kami, sungguh siapapun yang engkau masukkan ke dalam neraka, sungguh engkau telah hinakan mereka. Mendapatkan kehidupan yang sangat hina, mendapatkan hidup yang penuh dengan siksaan. Dan bagi orang-orang yang zalim yang masuk ke dalam neraka ini, tidak akan ada sama sekali pertolongan bagi mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau untuk diminta menggambarkan tentang bagaimana ngerinya neraka, tidak cukup majelis yang singkat-singkat seperti ini. Antum bisa baca, bisa lihat karya para ulama yang menggambarkan tentang neraka. Bahkan tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan hal itu. Sangat banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW pun sangat banyak menceritakan tentang hal itu. Sebahagiannya, sebagaimana misalnya kita berikan contoh dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah Ta'ala gambarkan tentang bagaimana penjaga neraka ini. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang menjaga malaikat adalah malaikat-malaikat yang bengis, yang kejam, yang mukanya sangat ketat, di mana mereka tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya satu ketika para sahabat mendengar suara keras seperti benda yang jatuh ke dasar. Ya. Lalu para sahabat diberitahukan oleh Rasulullah SAW, tahukah kalian benda apa yang barusan kita dengar ini jatuh? Kata beliau SAW, itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka dan baru jatuh ke dasarnya ini setelah 70 tahun lamanya. Sedalam apa kira-kira? Kalian campakkan batu, lalu turun ke bawah, kita tunggu dulu 70 tahun kemudian, baru batu itu sampai ke dasarnya. Sangat dalam sekali. Ya, sangat dalam sekali. Ya. Maka kemudian gambarkan lagi tentang bentuknya, tadi dalamnya, bentuknya gambarkan. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Muslim, pada hari kiamat nanti akan diperintahkan para malaikat untuk menghadirkan neraka agar dilihat oleh orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka, sehingga neraka ini pun diseret. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya neraka ini memiliki 70.000 tali kekang. Ya, untuk menariknya itu butuh 70.000 tali kekang, dan setiap tali kekangnya itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Sebesar apa? Luar biasa. Dalam satu riwayat aja kita pernah mendengar sabda Rasulullah SAW yang menggambarkan malaikat Jibril yang satu sayapnya aja sudah menutupi ufuk. Ada juga malaikat yang antara ujung daun telinganya sampai ke pundaknya butuh ribuan tahun perjalanan. Konon ini lagi butuh 70.000 malaikat untuk menarik neraka ini, dan itu hanya satu bagian dari 70.000 tali kekangnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana pula dalam Al-Quran di surat Al-Waqi'ah ayat 44 Allah Ta'ala berfirman, Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Bagaimana orang-orang yang berada di kelompok kiri ini? Kondisi mereka seperti apa? Fi samumi wa hamim. Mereka di dalam udara yang sangat panas dan air di dalamnya sangat panas.
wa dhillim min yahmum. Ya, dan mereka juga dinaungi oleh awan hitam yang juga membawa hawa yang sangat panas. 3 panas sekaligus yang menyiksa manusia di dalamnya. Itu dari suasananya saja. Udaranya panas, airnya panas, dan dinaungi oleh awan hitam pekat yang juga memberikan semakin panas tempat itu. Seperti apa panasnya di neraka ini? Kalau Anda mungkin pernah melihat orang yang menjadi korban terbakar, ya, sehingga kulitnya melepuh, bagian dari tubuhnya melepuh. Ternyata api yang membakar orang-orang itu hanya 1 bagian dari 70 bagian api neraka. Sepanas apapun api yang ada di dunia ini, yang kita katakan bisa melelehkan baja sekalipun, itu hanya 1 bagian dari 70 bagian api neraka. Rasulullah SAW bersabda, narukum hadhihi allati yuqadu bani Adam juz'un min wahidin min 70 juz'an min nari jahannam. Api kalian ini yang digunakan oleh anak Adam untuk membakar sesuatu, ini hanya 1 bagian dari 70 bagian api neraka. Inilah panas yang akan dirasakan oleh penduduk neraka. Begitu sangat panas sekali. Ya, belum lagi gambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang kemarahan neraka itu menghadapi orang-orang yang bermaksiat. Sudahlah dia panas, siksaannya sangat mengerikan, dan neraka itu sendiri pun merasa marah terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Surat Al-Furqan ayat 12 Allah Ta'ala berfirman, idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Neraka itu ketika melihat orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka, dari kejauhan neraka ini melihat dengan pandangan yang sangat geram dan suaranya yang sangat keras. Taghayyudan di sini, taghayyudan wa zafira adalah begitu neraka itu sangat marah, ya, bersiap-siap sekali untuk melumat siapapun yang akan masuk ke dalamnya. Ya. Bahkan di dalam surat Al-Mulk ayat 8 Allah Ta'ala berfirman, takadu tamayyazu minal ghayz. Hampir saja neraka itu pecah karena rasa marahnya yang begitu kuat. Kita bisa bayangkan, jangankan neraka yang marah kepada kita, kita berhadapan dengan orang yang begitu marah kepada kita pun sudah ketakutan luar biasa. Ini yang dihadapi neraka yang begitu besar, begitu mengerikan siksanya, lalu ia pun menampakkan kemarahan kepada kita. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidaklah yang membuat kita itu kemudian tidak takut dengan neraka, kemudian merasa sepele dengan azab neraka, kecuali memang sangat tipisnya iman yang ada dalam hati. Begitu ia tidak bisa memahami hakikat dari yang Allah Subhanahu wa taala ancam pada dirinya. Dia tidak bisa memahami, tidak melihat dengan secara nyata hakikat dari semua itu. Contoh lihat seperti bagaimana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya, kata beliau radhiyallahu anhu, seandainya aku memiliki emas sebesar bumi ini yang harus aku berikan untuk ganti agar aku jangankan masuk neraka, untuk tidak melihat azab neraka itu, akan aku bayar semua itu. Hanya untuk tidak melihatnya saja beliau rela membayarkannya. Begitu hati yang bersih, begitu hati yang bening, melihat ancaman dan siksaan Allah Subhanahu wa taala itu seperti sudah ada di hadapan mata. Sedangkan orang-orang yang hatinya kotor, orang-orang yang bergelimang dengan maksiat, ditipu oleh syaitan, ditipu oleh iblis, sehingga ia anggap neraka itu hanya main-main saja, ya, hanya sebuah tempat singgah sebentar saja. Bukankah kita juga pernah mendengar sabda Rasulullah SAW yang menggambarkan tentang ada seorang
yang hidup di dunianya dari lahir sampai ia mati penuh dengan kenikmatan dunia. Lalu dia dicelupkan sebentar saja ke dalam neraka. Lalu ditanya kepadanya, apakah engkau pernah merasakan nikmat? Dia lupa semua nikmat seumur hidup itu. Lupa. Seperti orang kehilangan ingatan saking pedihnya yang ia rasakan baru sekali celupan saja. Apalagi berlama-lama di dalamnya. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sadarlah bahwasanya kita tidak bisa merasakan ngerinya neraka itu, atau kita tidak bisa merasakan betapa nikmatnya surga itu, tidak lain tidak bukan karena kekurangannya iman kita, kurang ilmu kita. Kau mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala, beristighfar kepada Allah Ta'ala, jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Ya, adapun kemudian menyepelekan tentang ngerinya neraka ini, maka hati-hati dengan hal itu, jangan sampai kemudian menafikannya. Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kembali lagi kepada kita, ya, kembali lagi kepada kita dalam memposisikan diri. Mumpung masih hidup di dunia, mumpung masih Allah Ta'ala berikan kesempatan, maka berlindunglah kepada Allah Ta'ala. Berlindunglah dari api neraka, ya. Berlindunglah agar jangan sampai nanti Allah Ta'ala perlihatkan kepada kita neraka, apalagi sampai masuk kita ke dalamnya. Kita berharap masuk ke surga secara langsung, dengan cepat. Semoga dengan demikian kita tidak merasakan azab neraka. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Masya Allah, jazakallah ya Ustaz. Ternyata begitu berat dan pedih siksa di neraka Ustaz ya. Jadi bagi yang masih menyepelekan mungkin perlu dipertanyakan keimanan di dalam hatinya, begitu Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Tapi kalau masih hidup, masih ada kesempatan bertobat, tobat sekarang juga ya Ustaz ya. Insya Allah semoga Allah mudahkan. Baik pemirsa Arsyad TV, dan demikian sudah program bicara kita kali ini, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.